Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita ya, Maruf from Indonesia. Untuk konten sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dalam pengawinan domba ya. Jadi domba itu bisa kita kawinkan dengan dua metode, dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan cara kita mengawinkan paksa ya. Jadi kita pegangin badan dia biar nanti dinaikin sama jantannya. Jadi kita pegangin badan si betinanya badannya kita pegangin, nanti tinggal kita arahkan bagian belakang betina domba ini kepada domba jantan tersebut. Jadi domba jantan tersebut tinggal naik aja gitu. Itu namanya kawin paksa. Dan yang kedua adalah metode dengan nunggu domba betina ini birahi sendiri ya. Nunggu domba betina ini yang mau sendiri. Nah, dan nanti kita akan bahas suatu kelebihan dan kekurangannya kawin paksa ya. Kawin paksa. Untuk sekarang kita akan bahas kawin paksa dulu ya, karena sebelumnya kita sudah membahas tentang kawin yang tidak dipaksa. Sekarang kita akan membahas kawin yang dipaksa ya. Kita akan membahas itu. Nanti kita akan menunjukkan juga videonya juga kita tunjukkan cara kawin paksa dombanya Maruf from Indonesia ya. Kita akan tunjukkan nanti videonya kayak gimana. Dan kita akan membahas juga kekurangan dan kelebihannya ya. Cepetan. Nah, lagi, kita terus. Dombanya kelihatan ya. Mantap. Yos. Udah berapa menit? Baru setengah menit tadi. Ya. Aduh, mantap. Naik lagi. Gak usah ngos-ngosan. Lagi, yuk naik lagi yuk. Berapa menit? Oke guys, nah tadi itu salah satu contoh mengawinkan paksa. Jadi kita pegangin bagian leher sininya dia, kita pegangin. Jadi dia akan dinaikkan langsung oleh jantannya. Nah, kita sudah melihat contohnya tadi, tinggal kita bahas apa sih kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama kita bahas dulu kekurangannya ya. Kekurangannya adalah waktu saya belajar, saya dikasih tahu kalau domba di kawin paksa itu kemungkinan besar dia akan susah jadinya. Jadi kayak bisa jadi dan bisa juga tidak. Maksudnya anaknya ini dia bisa jadi dan juga kemungkinan juga gagal karena dia ini masih belum di fase birahi, kecuali dombanya itu sudah mengibas-ngibaskan buntutnya dan langsung kita kawinkan. Dan kawinkan juga kan langsung kita pegangin ya. Kalau misalnya dia nyamperin itu juga bisa, cuma dia agak sedikit lama. Yang namanya domba itu cewek ya, dia agak kayak mut-mutan gitu, kayak suka-sukanya dia maunya kapan gitu kan. Cuma beda kalau jantan itu dia mau kapan pun. Kalau misalnya dombanya sudah ada siap, walaupun dipegangin langsung aja dia mau naik gitu. Kalau domba jantan itu dia bisa setiap hari birahi. Kalau betina tuh enggak kayak gitu. Cuma kalau misalnya sekalinya udah birahi, berisik banget. Dia akan teriak-teriak ya. Nah, tadi tuh contoh sudah kita pegangin dombanya, sudah kita kawinkan. Nah, sebelumnya itu domba yang tersebut tuh udah kawin sendiri. Jadi dia nyamperin sendiri. Nah, cuma karena kita membahas kawin paksa, kita videokan domba yang pas lagi kawin paksa ya, yang kita pegangin. Nah, apa sih tadi kekurangannya? Kekurangannya adalah kemungkinan bisa jadi dan kemungkinan bisa tidak ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah kalau kita
kawin paksa, kita bisa mempercepat ya, mempercepat waktu, mempercepat ya usaha gitu. Maksudnya kita nggak usah lama-lama harus nungguin domba betina tersebut ini birahi, karena waktunya cukup banyak untuk nungguin domba itu birahi. Jadi kalau misalnya kita emang sudah terburu-buru, misal kita mau jual cepat, kita mau jual dan kita mau menaikkan harga, ya kita dengan cara kita kawinkan dulu biar nanti hamil dulu, karena kalau domba sudah hamil dia harganya bisa naik ya, karena sudah dihitung dengan anaknya sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kawin paksa ini bisa berguna kalau misalnya kita domba jantan, misal domba jantannya mau dipotong, mau dibuat kurban. Jadi sebelum kita kurbankan dia suruh kawin dulu, jadi dia mengawinkan domba-domba tersebut, domba-domba dengan harapan ada anak yang jadi gitu, ada anak yang jadi di salah satu induk betina tersebut. Jadi ketika domba yang sudah jantan dipotong, kita masih punya oleh-oleh lah, kita masih punya kenangan dari domba jantan tersebut. Nah, terus yang kelebihannya adalah kita bisa mencepat waktu ya, jadi kita nggak harus nungguin lama, nggak harus nungguin beberapa hari, beberapa minggu untuk domba tersebut birahi. Nyamperin jantannya sendiri itu butuh waktu ya, membutuhkan waktu. Jadi kalau dengan cara yang cepat ya kita harus kita pegangin itu. Cuma agak repot ya kalau misalnya dombanya ngelawan. Cuma domba betina saya yang ini, alhamdulillahnya dia agak cukup kalem ya, terus nggak giras gitu. Kalau domba yang lain tuh agak sedikit giras ya. Sebenarnya saya mau videokan domba saya juga yang si Emily, cuma belum sempet tadi karena saya mau pegang dia agak susah ya, dia malah berontak gitu. Tadi saya sempat tendang juga, jadi udahlah kita cari yang gampang aja, tadi si Cleo ya, jadi kita videokan si Cleo dulu ya. Mungkin sekian dulu ya pembahasan konten hari ini tentang pengawinan domba paksa ya. Pengawinan domba paksa hari ini kita sudahkan dulu. Nanti untuk konten-konten kedepannya kita akan update terus ya tentang peternakan kita. Oke? Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.